Goblok lo ya. Iya. Palsu lah itu. Gnostik itu Berarti kami kayak nggak mana? megang, Pak. Berarti kayak mana? Abad Itu 3, palsu. abad keempat. Enggak, fokus Yang dulu. ada Fokus dulu. percaya sama iman Jangan ngomong ke palsu gnostik, kamu. jangan ke gnostik, gua nggak mau ke gnostik. Gua nggak mau bahas gnostik. Iya. Gua nggak mau bahas sampah, gua nggak mau bahas sampah. Gua nggak mau bahas, gua Udah nggak mau. ketahuan. Fokus di sini. Gnostik pernah mengatakan bahwa yang Tidak mau membahas. Gua nggak suka sama orang Islam. Kalau polemik kayak gini, Bukan nggak gue suka kalau kamu. ngomong sama polemikus muslim selalu kalian coba melarikan diri dari konteks. Loh. Loh. Kamu ngomong tadi, diam. Saya tidak mau terpancing. Saya nggak akan mau diam. Ya dengar ya, Ban. Saya tidak akan mau terpancing dengan giringan kamu. Ya. Tapi itu fakta, bro. Nggak bisa kita melupakan. Fakta apa? Fakta apa, Pak? Gnostik itu ada kan? Tidak ada. Kayak Kristen apa? Kristen mana? Coba. Gue pengen tahu. Iya, Kristen mana? Coba. Gnostik. Ya, gnostik yang mana? Jauh. Iya, coba gue pengen tahu. Ini dari mana? Nah, iya, silakan share. Nih. Gue pengen tahu. Gue pengen gemeter. Ayo, coba. Gue pengen gemeter. Buat gue gemeter, coba. Coba buat gue gemeter sekarang. Ayo. Gue pengen tahu Kristen mana tuh. Jadi gini, Riot. Kamu udah lari dari sebentar, makanya tadi yang lu bilangin yang kamu bilang ada indikasi dengan otak kotormu itu seperti ilahmu itu gimana? Yang tadi ayat mana? Kan saya tanya nih tadi. Jangan tanya mulu. Kamu tadi kan nanya ayatnya mana? Ayat mana? Balik lagi fokus ke situ. Saya nggak mau lari-lari. Iya, jangan lari-lari. Ayat berapa tadi kamu bilang? Matius berapa? Yesus disalib. Enggak, Matius berapa tadi? Matius 10. Yang kamu tanya? Matius 10 ayat. Balik lagi, gue nggak mau di lari-lariin. Matius 10. Valentinus, Basilidas, itu siapa itu? Diam. Abad kedua. Gue nggak mau bahas itu. Injil palsu. Orang mana ini Injil palsu? Iya, mana? Kristen mana? Saya tanya Kristen mana? Injil Thomas. Kristen siapa lu sebut tadi apa? Valentinus apa? Tadi lu Bang? Valentinus dan Basilidas. Siapa itu Basilidas? Loh, makanya tahu. Lu tanya nama Hawaril Isa itu siapa? Lu tanya sama dia. Tokoh gnostik terkenal adalah kamu makanya tanya sama Allah kamu, nama Hawaril Isa itu siapa aja. Biar kamu nyambung siapa itu Basilidas. Jawab aja tuh. Goblok. Jawab. Itu. Tapi ini ada kan? Buktinya pelajaran ini ada. Itu kan tulisan orang satu pribadi goblok. Memang ada Kristen. Memang ada kelompok Kristen yang mengikuti Basilidas. Itu kan tulisan Basilidas, kampret. Itu emangnya kamu pikir ada pengikut dia? Ada dong. Mana pengikut Basilidas? Ada ajarannya. Mana? Itu tulisan monyet. Gini loh, Injil. Gini, Thomas juga menulis kitab Injil. Katanya. Penulisnya kitab Injil Thomas yang ada tahun 200 itu siapa? Kristen mana? Gak ada. Itu cuman orang yang menuliskan itu. Menuliskan itu tapi nggak tahu dia ini siapa. Bukan dari golongan para rasul. Kami itu hanya berpegang sama kami itu hanya berpegang dengan apa yang ditulis para rasul kami. Kamu jawab aja siapa yang nulis Matius 10:38 itu? Iya jelas Matius. Siapa yang berkata? Ya, bapak-bapak gereja kami kan kami punya, Pak. Tidak ada ritual sebelumnya orang memikul salib. Loh, gini bukan memikul. Kok ritual? Memikul salib itu bukan ritual. Terus apa? Iya, pengorbanan. Kalau lu belum berkorban. Itu majas ya. Iya. Majas ya. Enggak, kita balik ke topik. Enggak begini ya, Bino. Kita itu artinya apa? Apakah itu kata sebenarnya atau itu majas? Kamu udah ke situ, oke. Memikul salib itu apa? Memikul salib itu karena merasa Yesus disalib, makanya dipikul salibnya. Nah, bro, makanya kan tadi kan saya udah bilang gini loh Mas ya, Mas ini gue coba gini loh, gini. Tadi kan gue sudah menjelaskan itu. Kalau Yesus sebelum disalib, dengar dulu Mas, dengar. Ini ceritanya cari ribut nih.
Saya ribet. Dengar dulu. Iya. Ayo ribet, ayo ribet. Sebelum Yesus disalib pun dia sudah menginformasikan tentang dia itu akan disalib, gitu loh Pak. Sudah tahu gitu. Cuman, nah, kamu lihat dulu, kamu baca dulu lah. Kamu baca dulu, baca bro, gua itu bukan Muhammad yang buta huruf. Ya, iya makanya gini loh, yang harus disuruh baca itu nabi kamu. Baca dulu nabi. Jangan cuman kamu hanya menuduh kitab kami palsu. Baca dulu nabi. Harusnya kayak begitu. Jangan kamu ngajarin saya untuk baca kitab saya. Memikul salib itu apa, Rion? Itu kan tadi saya bilang berkorban. Itu ritual yang datang 300 tahun kemudian memikul salib. Gak ada ritual mikul salib, Bapak. Tidak ada namanya ritual. Memikul salib itu ini ritual. Ini bukan ritual. Kamu manusia bebal. Saya bilang sama kamu ya, jangan diulang-ulang. Tidak ada ritual memikul salib. Tidak ada ritual memikul salib. Yang disebut memikul salib itu artinya berkorban. Berkorban demi Tuhan Yesus. Gitu loh. Jadi jangan maksa kamu itu kalau diajarin, jangan ngeyel. Kamu nanya terus berulang-ulang. Kamu mau membuat kesan saya nggak menjawab kan? Bukan. Iya ini tadi kan saya sudah jawab. Memikul salib, dengar. Jangan diulang lagi. Memikul salib itu bukan ritual. Diam. Kalian diam semua. Memikul salib itu bukan ritual. Satu, itu catat itu. Jangan diulang-ulang. Kedua, memikul salib itu artinya berkorban. Ya, jangan diulang-ulang. Kamu jawab itu. Jangan kayak gitu lagi. Gue tampar lo kalau deket. Iya benar. Jangan diulang-ulang. Gue paling benci sama polemikus yang nanya bolak-balik seakan-akan belum dijawab. Sejarah memikul salib itu dimulai tahun kapan ya? Gak ada ritual itu bukan memikul salib artinya dibaca tadi. Kamu dengar nggak? Kamu dengar diam dulu. Kamu dengar nggak tadi poin dari saya? Apa? Dengar nggak? Dengar. Coba kamu ulangi. Coba ulang lagi. Poin nomor 1. Ulang lagi. Coba ulang lagi. Makanya jangan diulang-ulang gitu loh. Ngeyel. Muslim, Islam ngeyel. Kamu jangan diulang-ulang. Tadi kan saya udah bilang. Satu, memikul salib itu bukan ritual. Kedua, memikul salib artinya berkorban. Oke? Ngerti? Coba diulangi. Kalau kamu nanya lagi, sejak kapan ada memikul salib? Gue tampar lo bolak-balik. Iya, karena kamu udah tahu. Loh, kok nggak tahu? Saya itu pemegang kitab yang nggak tahu itu Allah sama Muhammad. Saya megang kitab kok kamu bilang? Kok kamu bisa bilang? Diam ya monyet. Kamu kenapa bisa bilang kami itu nggak tahu? Yang nggak tahu itu Allah kamu sama Muhammad. Ngerti nggak? Siapa? Sekarang saya tanya sama kamu. Sekarang saya tanya sama kamu, kampret. Siapa yang menulis kitab Injil? Ya. Jawab sekarang. Tadi kan kamu bilang ini indikasi bukan Matius yang nulis. Oke, baik. Sekarang menurut ilah kamu, siapa yang nulis kitab Injil? Jawab. Orang tangan-tangan orang. Siapa? Goblok. Namanya nulis pakai tangan. Tapi siapa yang nulis? Saya nanya siapa, bukan dengan apa. Siapa yang nulis? Menurut Allahmu yang Maha tahu itu. Siapa? Jawab. Mana pakai dalil. Pakai dalil. Ya orang-orang Kristen namanya kitab. Ya siapa monyet? Kamu sih bilang siapa? Siapa? Makanya siapa? Jawab. Siapa yang nulis kitab Injil menurut Allahmu? Siapa? Kalau bukan Matius siapa? Dia nggak jawab lu. Siapa? Kalau bukan Matius, oke. Bukan Matius. Sekarang lalu siapa? Ya orang-orang Kristen yang nulis. Ya siapa? Biar kamu dianggap pantas. Diam. Pantaskan dirimu untuk menyatakan bahwa Matius itu bukan penulis kitab Injil dengan kamu jelaskan siapa penulis kitab Injil menurut yang ilah kamu. Pantaskan dirimu. Pantaskan dirimu. Pastikan lo tahu siapa penulis kitab Injil, lalu lo menilai bukan kitab Injil itu bukan ditulis oleh Matius. Itu baru top. Iya, karena dari sejarah pun bukan. Sejarah kampret. Mana sejarahnya yang lo maksud? Coba. Sarjana pun aku udah di luar aja.
Gini monyet. Allah Subhanahu wa taala, menurut Allah Subhanahu wa taala, penulis kitab Injil siapa? Jangankan nama. Gue kasih tau sama lo ya, jangankan nama. Itu entah itu Jibril, entah itu Allah, entah itu Isa, entah itu Hawariun, kamu pun nggak tahu. Nggak perlu nama. Jangan nama. Lu tuh nggak tahu siapa yang nulis. Antara itu Isa kah yang nulis, atau Allah yang langsung, atau malaikat Jibril, atau Hawariun, lu nggak tahu. Sudah nyata-nyata. Jangan nyata-nyata lo monyet. Jangan nyata-nyata lu bilang monyet. Lu bilang bukan Matius yang nulis. Lantas siapa yang nulis? Jawab. Orang lain lah sarjana Kristen aja ngomong gitu. Kok sarjana Kristen? Jawab menurut Allah Subhanahu wa taala, kamu yang maha tahu itu. Lu kalah sama penulis Injil yang lain yang menurut lu. Lebih pintar menurut yang lu bilang orang Kristen itu daripada Allah lu berarti. Soalnya nggak Berarti penting. Nah, makanya gitu loh. Kamu itu ya, kamu itu jangan kurang ajar. Makanya gue bilang ya, kalau kamu mau nanya, monyet, dengar. Kalau kamu mau nanya, nanya aja. Tapi kalau kamu framing, gue tampar lo bolak-balik. Gue tampar lo kalau sini. Gue tampar lo bolak-balik. Kamu kalau mau nanya baik-baik, kayak tadi Ban nanya baik-baik. Ban, lo tadi nanya, gue jawab baik-baik gak? Gue jawab baik-baik sama lo. Nah, tapi kalau lu monyet, lu bertanya, tapi lu framing sepanjang perlu lu bertanya, gue tampar. Saya enggak bertanya, cuma itu satu pertanyaan aja. Kamu bukan cuma, memang kamu nggak bertanya, kamu menuduh. Kamu menuduh monyet, kamu menuduh bangsat. Ada indikasi. Kamu menuduh seperti Tuhan kamu, tau nggak? Tuhan kamu yang maha penuduh itu. Tuhan kamu itu penista agama di dunia pertama kali. Tuhan kamu. Tanya. Tuhan kamu itu adalah penista agama, tau nggak lo? Sintai Saterio. Ya, makanya, jangan ngomong sabar-sabar. Memang pemfitnah itu seperti kamu. Enggak, saya cuma nanya. Kamu menuduh. Siapa bilang kamu menanya, monyet? Kamu nuduh. Siapa bilang kamu bertanya? Bangsat. Kamu bertanya tuh kayak gini. Kalau kamu nanya aja, bangsat. Abu Nawas, kalau kamu bertanya tuh kayak gini, Abu Nawas. Ini contoh pertanyaan. Bisa dijawab, kamu nggak bisa dijawab gitu. Loh, kan tadi udah dijawab. Ada 2 poin coba tadi kamu ulang. Kamu ulang coba 2 poin tadi. Anjing lu ya. Siapa lu bilang mana-mana bangsat lu? Tadi kan gue udah bilang. Gue udah ngasih ayatnya. Di mana Yesus menyatakan kalau dia akan mati dan dibangkitkan di hari ketiga. 1. Kedua, gue udah menyatakan tentang makna memikul salib itu bukan ritual dan maknanya itu berkorban. 2. Gue udah jawab. Maksud lu apa? Kalau gue belum jawab tuh maksudnya yang menjawab tuh seperti apa? Bajingan Abu Nawas monyet. Monyet setan. Monyet setan kamu tau gak lo? Santai, kalem kan. Enggak, kamu itu maksanya. Iya bro, gue itu manusia biasa, monyet anjing. Gue tuh manusia biasa. Kalau lu mau bertanya, tanya aja. Tapi kalau lu nuduh dan lu selalu dengan nuansa nuduh, itu gue tampar loh. Saya ndak nuduh. Di mana nuduh? Kamu nuduh, kamu bilang. Lu udah dijawab. Enggak ada. Gini ada. Coba. Gua sudah menjawab ya, monyet anjing. Sebentar, Abu Nawas. Coba, sebentar Yon. Coba kamu ulangi 2 poin yang tadi, karena jawabannya ada 2 poin yang tadi. Sejak kapan Yesus memikul salib kita? Ingat ya, kata-katanya di situ. Aduh, udah dijawab itu. Aduh, otak kok masih aja tetap tolol kamu. Udah dijawab itu. Perkataan Yesus. Sejak kapan Yesus memikul salib kita? Apaan sih? Udah dijawab itu. Emang dianya aja udah tolol. Lu itu kayak Allah Subhanahu wa taala sih. Kenapa sih kamu itu kayak Allah Subhanahu wa taala? Menyebutkan orang seakan-akan kami beriman seperti apa yang dinyatakan kamu. Persis kayak Allah Subhanahu wa taala. Persis. Diserupakan, tapi nggak ngerti siapa yang diserupakan. Persis banget. Kayak Allah Subhanahu wa taala. Persis. Heran. Nuduh, bisanya nuduh, tapi kalau
dilawan, nangis, rengek, lapor, gitu kan? Salib Kerjaan apa kalian yang emang gitu. dipikul? Kerjaan kalian emang gitu. Salib Emang apa yang enak. Jadi gini. Memang enak. Itu kenapa David di mute? Enggak, dia nyerocos terus. Jadi Udah. jadi Nah, bukan dia juga kesel loh. Tapi dia juga kok yang dihina. iya, tapi Iya, tapi dia juga enggak dibuka, gitu. buka. Dia ngomong sekarang, dia ngomong. Gue yang berhenti. Buka. Jangan kayak gitu dong. Kita yang sakit ini kita semua loh. Udah dek, lu tampilin nih, gue dari tadi kan Ban udah tuh nggak bisa jawab. Coba kasih Abu Nawas yang tadi dek, yes 25 ayat 68 itu dek. Gue mau tahu itu perkataan Tuhan atau perkataan setan yang begitu. Coba. Jadi gini. Mau tahu itu perkataan Tuhan atau perkataan setan itu? Nah, itu kan si Abu Nawas itu mau menyampaikan. Menyampaikan apa? Maksudnya tadi. Gini Ban. Dia nanya bukan? Saya nanya Nuduh tadi. Saya jawab. Terus dia mau ngapain? Dia mau closing statement. Terus gue terima kasih gitu. Maksudmu apa? Selesaikan dulu Apa yang omongannya. selesai? Dia nanya, gue udah jawab. Selesai. Itu yang selesai. Kok dia yang selesaiin? Dia kan nanggapi lagi dia. Lu ngapain? Gue bukan debat, dia nanya tuh ngapain sih? Coba Bang Abu Nawas. Di mana Kamu nanya, sebentar. Kamu kan juri nih, apa si Ban? Yang kamu tahu, temenmu dengar dulu Ban. Dengar dulu, kamu dengar dulu. Si Ban ini si Abu Nawas ini nanya atau bukan? Kamu tanya. Kamu tahu? Nanya kan? Monyet diam kamu. Gue nanya Ban. Ban. Apa? Ban. Si Abu Nawas ini nanya kan? Iya, dia bikin pernyataan. Nanya tentang apa? Nanya tentang apa, monyet? Tentang apa? Nanya tentang apa? Tentang Injil bukan? Tentang kitab saya bukan? Pertanyaannya kan ada beberapa tuh. Iya, tentang kitab Injil atau kitab Quran yang ditanya sama gua? Iya, kitab Injil. Tentang ayat. Nah, oke, kitab Injil kan itu kitab gua. Nah, sekarang gua kan sudah jawab. Ya toh? Tapi jawabannya salah. Tapi jawabanmu enggak yang dipertanyakan. Jawabannya enggak yang dipertanyakan. Jadi jawaban seperti apa yang kamu mau? Enggak, kamu kan makanya kamu udah nyimak tadi pertanyaannya tuh, yang lain yang ditanya, lain yang dijawab. Apa? Udah lainnya di mana coba? Enggak. Sekarang gua pengen tahu sama lo. Pertanyaan dia apa? Terus jawaban gua apa? Coba. Enggak, gua pengen tahu dulu sama lo. Gua pengen tahu dulu, Ban monyet. Lu jelaskan sama gua. Lu jelaskan sama gua pertanyaan dia apa, jawaban gua apa, sehingga lu bilang ini nggak nyambung. Coba jawabin. Coba jelasin. Iya. Oke, dia tanya. Dia nggak tanya apa makna. Enggak, lu jelasin apa yang dia tanya, jangan lu jelasin apa yang dia nggak tanya. Lu jelasin apa yang dia tanya. Ini gua mau jelasin. Jangan panjang-panjang. Apa yang dia tanya, apa yang gua jawab. Sendal siapin sendal Reo. Abu Nawas diam aja. Udah. Ayat Matius berapa tadi tuh? Lupa aku sudah. Iya, apa. Iya, enggak. Gue kelarin dulu. Gue nggak mau nih cara-cara kayak sampah kayak gini. Dia nanya, gue jawab, terus dia terakhir nanggapin. Kan anjing loh. Ya dia ngomongnya belum. Belum. Maksudmu apa? Dia nanya kan kitab gue udah jawab. Masa dia nanggapin jawaban gue? Mau kecuali kamu mau debat. Kalau mau gini loh bro. Kalau mau debat. Nggak nyambung. Lah, makanya dia gini. lagi. Kamu marah kan? Bukan. Ya kan? Nah, sekarang kamu marah. Tapi kamu menjawabnya nggak nyambung. Gini loh, gini. Dengar. Yang menentukan nggak nyambung itu siapa? Kamu. Coba diulangi lagi pertanyaannya si Abu Nawas. Jangan kamu dulu. Kenapa? Gue pengen penasaran. Kenapa lu bilang gue nyambung? Coba gue penasaran sih. Karena bukan itu yang ditanya. Lu apa pertanyaan dia apa? Coba. Bertanya tentang isi ayat tadi. Ya apa? Iya. Coba jelasin sama gue. Kan lu tahu kan gue nyambung. Coba. Gue pengen tahu. Gue pengen tahu. Lu menilai pakai otak atau cuma pakai iman? Makanya gue pengen tahu lu lagi diam ya. Gue pengen tahu lu itu lagi menilai dengan otak atau dengan takiah. Karena itu teman seiman lu, jadi lu bertakiah. Ini takiah lu. Ya udah coba. Enggak ada. Dia tanya sejak kapan? Bukan dia tanya apa maksud. Kamu harus bisa pahami dong kalimat. Dia nggak tanya apa maksud
memikul salib. Bukan itu yang dia tanya. Dia tanya sejak kapan ritual memikul salib. Enggak. Begitu kan? Bukan, salah lo. Salah. Nih ya, nih gue kasih tau sama lo ya. Nih membuktikan gue bahkan tadi ada 3 pertanyaan, Pak. Ya, pertanyaan dia itu menyambung. Ada 3 pertanyaan. Pertama, diam. Gue nunjukkan kalau lu cuma ngasal nilai. Pertanyaan pertama dia, dengar. Pertanyaan dia pertama, dia membawa satu kitab, suatu ayat tertentu yang di dalamnya ada kata memikul salib. Tuduhannya dia, ini tuduhan bukan tanyaan. Pertama kali dia menuduh, ya. Tuduhannya dia kalau ini indikasi Yesus yang ini nulis bukan Matius. Karena pada waktu itu belum ada salib, kan gitu. Salah. Oke, salah. Pertanyaan apa? salah. Pertanyaanmu apa? Jadi pertanyaanmu apa? Matius 10 itu Yesus kah yang ngomong atau Yesus kah yang berfirman? Jelas tadi kan gue udah bilang. Iya. Ya, jelas. Bukan enggak. Tadi ini pertanyaan baru loh. Sorry, ini pertanyaan baru. Enggak. Ini diam. Tadi itu kamu bukan bertanya, menuduh. Ini bukan Matius yang nulis. Gimana sih lu? Lu gimana sih? Lu tadi katanya ini Yesus bukan. Enggak, ini baru ini lu nanya. Itu ada juga, Yon. Itu ada juga. Pertama kali itu dia nuduh bajingan ban. Itu ada juga. Jadi yang kan gue udah bilang pertanyaan dia itu banyak. Lu kira cuma 1, monyet? Bukan. Siapa yang bilang satu? Lu makanya. Ini itu tadi pertanyaan dia. Ini ada indikasi diam. Karena apa? Ini ada mikul salib. Sementara Yesus belum disalib. Kan gitu pertanyaannya. Ya. Nah gue jelaskan lah. Pak, sebenarnya tentang penyalipan itu bahkan dibantu tadi Magiga. Bahwa penyalipan itu sudah diinfokan. Dia akan mati dan bangkit. Ada gue tunjukkan 3 ayat. 3 ayat yang saya tunjukkan. Bapak, saya menunjukkan itu 3 ayat. Nih saya mau tunjukin lagi. Nih lihat. Ini tadi kan gue tunjukkan ini Matius. Lihat. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia dibangkitkan. Nah, salibnya mana? Itu dia itu dihukum mati, diserahkan gini loh. Anak manusia akan diserahkan kemana? Artinya enggak dong. Yesus nggak tahu kalau dia disalib. Bukan nggak tahu, bahkan dia ngasih tahu. Gimana sih lo? Tahu. Dia malah ngasih tahu. Memang redaksi kalimat yang kamu mau, redaksi kalimat yang kamu mau nggak ada, betul. Gua akuin. Memang diam ya. Memang redaksi diam. Memang diam, calm down. Umi diam. Redaksi kalimat tentang yang kamu mau memang nggak ada. Gue akuin. Tapi di sini Yesus menginfokan tentang kematiannya dia dan kebangkitannya dia pun sudah diinfo. Dan ini bukan cuma 1 ayat. Matius. Tuh. Ada lagi. Gue tunjukin yang itu murid-muridnya. Sebab ia sedang mengajar muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam manusia dan mereka membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Maka lihat. Mereka tidak mengerti. Ini kata si Anon tadi. Mereka tidak mengerti perkataan itu. Namun segan menanyakan kepadanya. Itu dia. Karena mereka itu, Pak. Dengar dulu. Mereka dengar. Ini bukti bahwa tadi yang Anon bilang, perkataan Yesus itu nggak semua langsung dimengerti murid-muridnya saat itu juga, enggak. Mereka itu tahu loh, mulai benar-benar mengerti pada saat ngelihat Yesus tuh bangkit langsung dengan mata mereka. Oh, langsung diteringat. Oh ini, dengar dulu kamu. Oh ini yang dimaksud dia akan aku bangkitkan ini 3 hari. Kamu hancurkan bait Allah ini akan aku bangkitkan dalam 3 hari. Gitu loh. Jadi gitu, Pak. Bukan, itu salah kalau kamu di situ. Nggak mungkin salah, Pak. Gini loh. Kalau nggak dengar dulu, Ban. Lu kalau nanya, kami nggak bisa menjawab seperti apa yang kamu mau.
Gak bisa, Pak. Kalau penilaian kami harus menjawab seperti apa yang kau mau. Gue nggak sanggup. Gue nggak bisa ketemu penanya seperti itu. Bro, buka Yohanes 2 ayat itu, bro. Buka Yohanes 2 ayat 16. Gitu. Abu Nawas ini memang mulutnya iblis, memang kelihatannya sopan. Iya. Kelihatannya aja mulutnya sopan. Mulutnya bro, itu. Buka lagi, bro, Yohanes 2 ayat 16. Itu juga salah satu yang aneh tuh. Ya, lagak lo aja. Lo kok setan tau gak lo? Ingat, tapi coba kalau gue ngomong itu tentang kitab lo. Udah digebuk ya dari mando gue. Salah kita kembali. Jangan ngomong kita lo kamu. Gue nggak bukan dari bagian dari lo. Mana? Kita rendahkan emosi kita. Ayat berapa? Yohanes 2 ayat berapa? Yohanes 2 ayat 16. Salibnya. 16. Nih lihat. Orang-orang dulu itu sudah punya salib. Ingat ya. Itu apa gimana? Yohanes. Siapa yang tidak memikul salib? Itu Yohanes 2 ayat 1 tuh, bro. Berarti orang dulu udah pakai salib. Nggak ada. Muridnya Yesus udah pakai salib dulu. Nggak ngerti itu juga kata-katanya. Enggak kayak begitu. Kamu salah paham. Sama kayak Allah. 19. Bicanya menuduh diserupakan, tapi diserupakan itu siapa? Nggak tahu. Walau-walau. Kalian itu walau-walau. Kalian itu jangan sok pintar. Jadi gini, dengar. Lu dengar ya. Nih, lihat, perhatikan. Enggak semua hal, dengar. Tidak semua hal langsung dimengerti para murid-murid saat itu, Pak. Tidak semua hal. Bahkan enggak, pertanyaan saya begini dari Ron. Tapi kata-kata Yesus ini sudah nyata. Barang siapa yang tidak memikul salibnya. Betul, salib benar. Iya. Pengorbanan gini loh, penderitaan orang masing-masing kan berbeda-beda. Barang siapa yang tidak memikul salibnya. Sebentar. Memikul barang siapa itu bukan gini loh. Bukannya barang siapa itu tidak memikul salibnya Yesus, bukan, kampret. Dengar gua. Barang siapa yang tidak memikul salibnya masing-masing. Iya, berarti dia udah punya salib masing-masing. Maksudnya itu pengorbanan. Tidak ada kan murid Yesus itu pakai salib. Tidak ada murid Yesus. Yang bilang itu kalung itu cuma otak kamu yang kecil itu. Yang nggak seberapa itu. Yang bilang itu kalung. Goblok. Idiot. Metafora lagi. Yang memang belum ada, bukan tentang kalung, kampret. Jawabanmu bukan metafora. Bukan tentang kalung, anjing. Dia maksudnya pakai loh. Jawabanmu salah kalau kamu lari ke bukan kita. Kok salah? Sejak kapan orang Kristen salah? Barang siapa? Sejak kapan orang Kristen itu salah? Ya. Nih, Abu Nawas, kamu dengar ayat ini ya. Ini juga aneh. Bukan. Karena yang dikatakan di sini adalah salibnya. Nyanya kau punya, Anya. Salib dia yang punya. Betul, penderitaan orang masing-masing kan beda. Ada murid Yesus yang punya salib sebelumnya? Nggak ada. Lambangnya Yesus. Itu salib maksudnya lu artiin apa? Coba, artinya lu salib lu artiin apa? Saya tidak mau mengartikan salib apa itu artinya salib. Bagaimana? Emang salibnya gini, kamu nggak mau ngertiin salib apa, tapi kamu bisa menyimpulkan memangnya waktu itu murid-murid udah punya salib, kan gitu kan? Iya. Lantas di kepala kamu memang salib itu apa? Berarti kan ada isi kepala kamu kan tentang salib. Apa itu salib di situ maksudnya di ayat itu? Iya, paling tidak kalau salibnya lah. Apa? Kalau salibnya lah. Nah, ini yang itu bukanlah iman yang kami imanin. Itu isi kepala kamu. Gini loh, kami tidak akan menjawab isi kepala kamu. Kami tidak menjawab isi kepala kamu. Salib di situ itu bukan kalung, anjing. Lihat ya, lihat. Di situ salib, lu perhatiin, gue nggak mau diulang-ulang. Salib di situ itu artinya penderitaan orang masing-masing itu kan berbeda-beda. Barang siapa yang tidak apa? Barang siapa yang tidak memikul salibnya, berarti jawabanmu salah kalau kamu lari ke penderitaan Yesus selama 3 hari. Di situ kalau salahnya, Rion. Makanya diperhatikan baik-baik bacanya. Kenapa kamu lari ke kebangkitannya Yesus 3 hari?
Padahal yang disebut Yesus, barang siapa yang tidak memikul salibnya, bukan salib Yesus. Gini, tadi gini loh bro, gini loh monyet, gini loh. Tadi itu yang saya infokan, nggak dengar dulu. Yang tadi saya infokan bukan tentang bangkitnya, tapi di ayat ini, sebentar tadi di ayat mana? Dengar ya. Nah ini ya, nih lihat. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama di Galilea, dia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan dengan pertanyaan saya dan mereka enggak gini, dengar dulu ya. Dan mereka akan membunuh dia. Saya tidak mau mengalihkan kepada kebangkitan sih sebenarnya, cuman ini pun kebangkitannya pun diinfo. Ya, saya nggak dalam rangka mengalihkan itu tentang kebangkitan, enggak. Tapi jangankan penyalipan, kebangkitannya pun diinfo gitu loh maksud gue. Iya. Ya iya itu. Jadi kalau kamu dengar monyet, dengar dulu monyet. Enggak, kamu dengar dulu monyet. Enggak, kamu monyet dengar dulu sebentar. Jadi kalau kamu menuduh saya untuk mau mengalihkan itu kebangkitan, kamu salah paham. Saya ini bahkan diam. Saya ini bahkan enggak, monyet kamu diam dulu. Saya ini bahkan menjelaskan sama kamu bukan cuma penyalipannya. Bahkan kebangkitannya pun diinfokan sama murid-muridnya sebelum dia bangkit. Artinya kamu tidak nyambung dengan pertanyaan saya. Makanya saya bilang kamu aku nggak nyambung dengan apa yang kamu mau. Karena kamu mikir salib itu kalung. Menjawab salah. Karena di kalimatnya di situ, barang siapa yang tidak memikul salibnya. Bukan salib Yesus yang disalib. Bukan pengertian salib adalah penderitaan begitu. Bukan. Pertanyaan saya, muridnya itu memikul salib apa? Iya bro, gini loh bro. Kan tadi kan kamu kan ini awal-awal bilang kan gini. Yesus itu kan belum disalib saat itu, kan begitu. Iya. Gitu. Nah, terus kamu mau mengkaitkan diam dulu. Kamu mau mengkaitkan itu dengan murid barang siapa yang tidak memikul salibnya, kan begitu. Jadi kan kamu kan mau membuat seakan-akan ini pasti indikasi bukan Matius yang nulis, karena pada saat itu. Kenapa saya bilang ini bukan Matius yang menulis? Saya bilang ini bukan perkataan Yesus, karena murid-muridnya tidak ada salib kok. Kan udah gue, makanya gue bilang gini loh Pak, makanya saya bilang saya mesti kasih tahu info sama kamu tentang informasi bahwa dia akan mati dan dibangkitkan itu sudah diinfokan. Bukan itu jawaban, makanya saya bilang jawabanmu salah. Kalau itu pertanyaan saya sejak kapan itu muridnya punya salib? Kan tidak ada salib jadi zaman 12 murid Rasut itu tidak ada salib. Gini loh, tentang penyalipan itu kan sudah dikasih tahu sama Yesus. Nah, penyalipan anjing Islam, kamu diam dulu ya, kamu diam dulu. Murid-muridnya ini nggak gini loh, ini gue lagi berusaha sabar. Kan gini loh Pak, kamu itu kan ceritanya kan lagi memposisikan diri kamu kan lebih paham dari kitab ini, dari kitab saya, dari pemegang kitab. Nah ini kamu kurang ajar, nggak akan mungkin Allah aja nggak ngerti, jadi kamu diem. Jangankan kamu kasih kesempatan dulu buat gue menjawab. Jangankan kamu diem dulu. Nggak gini loh, kan kamu tadi membuat kesan gini loh, framing itu tuh yang harus gue hajar. Kamu membuat kesan ini bukan Yesus yang ngomong karena pada waktu itu Yesus belum disalib. Kan gitu toh? Betul kan? Nah, saya kasih tahu. Masalahnya. Belum kan nggak bisa jawab. Kamu nggak ngerti. Kamu ngerti nggak? Kamu nggak ngerti. Kamu nggak ngerti yang saya omongin. Bukan nggak bisa jawab. Saya bilang sebelum Yesus disalib pun Yesus sudah menginfokan ke murid-muridnya kalau dia akan disalib. Bukan, itu salah, jawabanmu salah, karena itu tidak menyangkut masalah salibnya, siapa salib Yesus disalib atau itu tidak, itu menyangkut memikul salibnya. Betul, salibnya murid-murid ini kan berbeda dengan salibnya Yesus, karena gini loh, salib itu kan ngomongin tentang penderitaan. Kan kau udah bilang penderitaan orang-orang itu, penderitaan murid-muridnya itu juga berbeda-beda.
Memang gue nggak bilang ini murid-murid ini akan disalib, tidak. Cuma kan kamu membuat kesan, diam dulu ya. Kamu kan lagi membuat kesan. Sabar dulu. Kamu kan mau membuat kesan bahwa Yesus ini bukan perkataan Yesus karena Yesus aja belum disalib. Kan gitu tadi omongan kamu itu gitu. Yang saya mau hajar. Bahwa tentang informasi dia akan menderita dan mati, dibunuh dan bangkit itu pun sudah dikasih tahu. Sekarang gue tanya ke Rion. Nah tentu murid-muridnya Yesus tentang masalah penyalib-salibnya dia, pikul salibnya sendiri masing-masing berbeda-beda. Dan mereka juga nggak Pak. Sebentar Abu Nawas. Di Matius 10:38 itu seperti apa? Sebentar Abu Nawas. Dia ternyata memikul salibnya. Sementara ya memikul salibnya itu berarti memikul salib dia sendiri. Apa salib itu apa yang di kepala kamu apa? Yang di kepala kamu apa? Apa? Kayak kayu yang gantungan kayak gitu. Nah ini yang salah Pak. Kan tadi kan saya udah bilang ini bukan yang kami imanin. Makanya saya bilang karakter kamu sama Allah sama. Kamu menuduh dengan yakin orang lain, padahal orang lain itu tidak berpikir seperti apa yang kamu pikir, apa yang kamu tuduh. Sebentar, Abu Nawas. Ini bakal. Sebentar, Abu Nawas. Ini bakal end. Abu Nawas ini perdebatan ini akan berakhir. Gue cuma tanya satu hal. Ada yang namanya apakah itu kepercayaan, apakah itu ritual? Aku enggak mau tahu. Intinya memikul salib. Memikul salib di situ bukan arti dia benar-benar salib itu dipikul, setan. Lu tuh berkali-kali gue ulang. Tanya saya, adakah ritual ritual lagi? Coba ritual loh. Kan tadi udah bilang ini bukan ritual. Monyet. Saya mau tanya, ada nggak ritual memikul salib orang Yahudi? Itu ritual lagi. Ini gue udah bilang bukan ritual. Tadi kan gue udah bilang. Isi kepala lu udah gue jawab. Tradisi. Sebelum lu ngomong, gue tadi udah bilang salib itu bukan ritual. Stop dulu Abu Nawas. Ada nggak sebelum Yesus Stop dulu. Ini pengajaran Yesus. Ada nggak pada saat itu diceritakan ada orang memikul salib? Ada nggak? Nggak ada. Itu bukan ritual. Sebentar. Itu bukan pemahaman kami, Pak. Lu salah. Jadi begini, Rion. Gue mau tanya ke lu nih. Paulus. Sebentar. Aduh, lu kok stop dulu. Begini, Rion. Sebentar, Paulus. Islam diam dulu. Paulus itu meninggalkan kedudukannya yang terhormat, sebentar. Paulus itu stop. Paulus itu meninggalkan kedudukannya yang terhormat ya untuk mengikuti Yesus, lalu mati di penggal, itu memikul salib bukannya, Dek? Iya, memikul salib itu. Itu selesai. Jadi memikul salib itu artinya menanggung penderitaan karena Kristus. Itu makna salibnya. Nah, kalau kamu memahami salib itu memikul sebuah ritual atau benar-benar salib, itu bukan pemahaman orang Kristen, Pak. Itu bukan pemahaman kami. Kami tidak beriman seperti apa isi kepala kamu. Ternyata Yesus masih hidup mengatakan, kalau kamu tidak memikul salibnya. Kalau manusia tidak. Ada ke tradisi Yahudi memikul salib? Tidak ada. Nonsens kalau ada. Kan anjing nih orang. Kok diulang-ulang sih? Kamu tuh maksudnya ngapain sih? Kan tadi saya bilang ini bukan terkait dengan ritual. Saya tidak mau tahu apakah itu ritual atau tradisi. Tapi sebelumnya Yesus ini di Matius 10 ini. Sudah saya bilang, saya ini pemegang kitab Injil ya Pak. Saya ini pemegang kitab Injil. Kamu mesti ingat itu. Ya, bukan kamu memegang kitab Injil, tapi saya. Ya, kalau cuma memegang aja bisa. Loh, semua memang bukan. Itu bukan cuma megang, kami beriman sepenuhnya. Sepenuhnya kami beriman. Ya, siapa bilang cuma hanya megang? Saya enggak ada, kami bukan cuma memegang, memang betul. Kita sebelumnya
Jadi begini. Ya, itu kan rukun iman kita juga ada. Makanya saya Rukun ada iman kamu kan itu kan cuman lip service. Cuman mulut kamu aja yang ngomong. Kamu tahu juga enggak, Injil? Itu iman lo, Rion. Jadi gini, Rion, pertanyaan saya sedikit aja, Rion. Adakah tradisi ataupun kepercayaan orang sesama Yesus masih hidup di bumi itu memikul salib? Ada nggak? Tidak ada. Ah, ya udah. Keluar. Oke. Ceritanya. Udah. Sip. Ya udah. Gantian deh. Tanyain yang tadi deh. Ini tadi. Lalu bagaimana kalau Galatia 3? Aku mau tahu jawaban apa? Coba deh. Aku lihat ini ada Galatia 3:13. 25 deh. Coba kasih si Abu Nawas tadi ada, bukan nggak ada. Aku mau tahu dia pinternya kayak gimana katanya. Ustadz, aku mau tahu ustadznya kayak gimana. Mungkin dia lebih pintar bahasa Arab, ya kan? Abu Nawas, besok-besok kamu kalau nanya, kalau kamu framing ya, jangan framing. Kalau mau nanya aja. Gitu. Kalau kamu nanya kayak Ban ini, tadi Ban enggak. Tadi Ban nanya enggak, gue nggak ada berantem loh. Oke. Apalagi sekarang ini sebentar ya. Apalagi sekarang ini tuh gue lagi kesel banget sama ilah kamu. Gue lagi kesel-keselnya nih. Iya benar. Gue nyebut dia penista agama. Tadi gimana? Kurang berapa? QS 25. QS 25. Ya. Oh iya, gue lupa 2568 ya. Ya, buat Iban, gue mau tahu nih. Gitu. Karena yang itu tadi si Iban kan nggak bingung. Sekarang gue tanya lihat orang Kristen. Dia lihat orang Kristen bertanya, liatin. Gak ada framing dulu, liatin nih. Murni bertanya, tanya Ban. Ada nggak Ban? Gue langsung kita framing. Ada nggak Ban? Ban? Gak ada. Gak ada. Monyet. Dan gue nggak marah, dia marah. Akhirnya kita damai dari awal sampai akhir damai. Lu kalau udah kayak cara tadi, lu nggak bener. Lu mau cari ribut. Lu udah persis kadrun, lu tau gak lu? Kadrun kampungan, tau gak lu? Coba Abu Nawas. Gua kabur dia, bro. Takut dia. Oh, cabut, bro. Orang sholat. Ayolah sudah. Kalau mau nanya aja gitu loh. Besok itu kalau nanya Galatia 3:13 lu mau nanya aja. Tapi kalau lu udah ngomong ini indikasi bukan Yesus yang ngomong, itu kurang ajar loh. Bagusnya tuh dia tanyanya kayak gini. Ini murni bertanya loh. Kenapa Yesus berbicara mengenai penyaliban padahal dia belum disalib? Nah itu bagus pertanyaannya. Itu bagus. Itu nanya. Kalau jadinya ini bukan Yesus ini. Ini ada indikasi nih orang lain yang nulis. Dia ngomong gitu tadi loh. Ini apa nih? Kamu mau nanya tuh ngajak ribut. Itu bagus tadi pertanyaannya. Nanti saya tunjuk kitab Pak. Ini siapa ya? Ini kitab siapa? Paulus. Dia nggak mau. Kurang ajar. Loh, kami beriman sama Paulus. Masa kami nggak boleh nunjukin kitab kami? Itu kan nggak adil. Emangnya kami ada ngelarang-larang kalian untuk jangan ngambil kitab ini, jangan ngambil surah ini? Nggak ada. Kok kalian jangan ngambil hadis ini? Kan nggak usah. Nggak ada. Kami nggak pernah kayak gitu membuat ruang lingkup kalian jadi sempit. Kami nggak mau dari ini. Yang kamu imani siapa? Apa? Quran, hadis. Ya udah. Buka aja. Iya. Itu perkataan Paulus, itu bukan Yesus ya. Lu siapa, bro? Itu perkataan Yohanes. Itu bukan Yesus. Itu ketika dikasih tunjuk, ketika dikasih tunjuk yang tulisannya merah, itu sudah dipalsukan. Kurang ajar gitu loh. Nggak benar kalian itu kalau nggak benar. Yang buat Al-Baqarah siapa? Bingung. Ada yang tahu tulis Al-Baqarah siapa? Nggak ada lah. Mana Al-Baqarah ayat 4? Siapa yang nulis? Siapa yang nulis itu? Kan nggak ada yang tahu. Random juga kalian kan? Oh, bingung. Bingung. Mereka beriman kepada Al-Quran. Mana ada yang tahu? Ya nanti sahabat Nabi lah. Kurang ajar. Tadi gue kenapa? Gue emosi. Gue paling nggak suka loh orang ngomong narasinya pelan, halus. Cuman apa ya, isinya itu penghinaan. Gue paling kesel banget. Gue lebih suka kayak Slayer.
Kalau Slayer ngomong hina-hina gitu, gue nggak marah loh. Tapi kalau ada orang suaranya halus, sopan santun, tapi isinya bajingan, itu pengen gue gebuk. Maksudnya itu. Bener, gue nggak suka. Maksudnya kalau lo mau keras ya keras aja. Gak suka kalau orang-orang munafik gue. Iya. Kalau mau baik kayak Ban ini asli, dia jujur. Ban ini jujur. Oh, ini memang aneh atau oh ini gue gak ngerti. Enak, kelar. Siapa yang gue akhirnya ada yang nge-push Ban untuk menjawab, gue larang. Udah jangan. Enggak dipaksain. Isi kepalanya ngertiin kitab kami. Salib lah dibilang kalung, kan anjing. Nah, ya maksud bro. Kalau ini maksud kalung sih udah nggak nyambung banget itu. Iya, rupanya kalung. Selesai aja. Ya kita udah selesai deh, kita selesai. Tapi jangan gitu lagi. Kalau mau tanya sih tanya aja. Aku sambil dengerin ajan aja tadi. Enggak, begini teman. Kalau kamu mau nanya, itu tadi tanyanya gini. Kenapa, apakah Matius ini yang berbicara adalah Yesus? Kenapa dia berbicara salib sebelum dia disalibkan? Nah, itu gue masih terima, bro. Artinya kan kita udah masuk ke kritik teks. Jadi gini, aku kan menganggap bahwa ini terserah si penanya. Dia bertanya itu berdasarkan isi kepalanya gitu loh, bro. Nggak bisa, bro. Kalau bertanya gini loh. Kalau lu dia memeluangkan pertanyaan, mesti isi kepalanya, jangan di pertanyaan. Lu kalau lu mau menanggapin pada saat gini loh. Kulturnya bertanya itu kayak gini. Misalnya nih gue nanya lo begini. Ini nih cara kultur bertanya itu begini yang bener nih. Lihat ya, biar gue jelasin sama lo. Cara yang bener yang bertanya nih. Gue baru gue bertanya tadi. Misalnya At-Tarim ayat 5. Gue nanya waktu tadi sama Ibu Yuni. Bu, gue suruh baca dia. Jika dia Nabi menceraikan kamu sampai terakhir. Gue nanya gini. Ini perkataan siapa, Bu? Perkataan siapa ke siapa? Gue nanya begitu. Tadi ada tuh saksi gue. Nggak ada, gue framing. Nah, kalau framing tuh kayak gini, Ban. Kalau framing tuh kayak gini. Ini gue curiga adalah tulisan manusia nih, editan Muhammad. Karena di sini, nah itu udah. Nah, itu maksud Umar. Itu. Kalau gue kan enggak tadi. Karena berapa kali aku hafal. Iya, tentang Umar. Loh, itu bro, gue di terakhir gue ngomongnya. Maksud gue gebukannya itu di terakhir. Tapi kalau lu nanya sopan aja, nanya aja. Biarin orang ini berpikir dulu dengan kitabnya. Baru nanti kita lihat argumennya kuat atau enggak. Lawan argumen yang bertanya. Betul. Kita lihat ini orang ini berbohong atau enggak. Ya kayak kalau tadi gue tanya yang Al-Furqan itu sama lu, Ban. Ini perkataan Tuhan atau perkataan setan? Ayo gue tanya begitu, lu bisa jawab gak? Ya itu Al-Quran firman Allah. Nah, sekarang kenapa suruh berbuat yang aneh? Ayo. Kalau yang suruh berbuat aneh, Tuhan atau setan menurut lu? Kan begitu framing akhirnya. Bukan aneh, ya kan? Itu kan yang di atas itu kan perbuatan yang bagus. Iya. Tapi kenapa ganjarannya dosa gitu kan? Iya. Ganjarannya dosa. Tapi tadi dia nanya si ini dulu pakai nama siapa sih? Si Aladin atau apa sih? Thor. Ya. Tadi Thor nanya, si Mas Thor ini nanya. Dia nanya aja. Agak framing. Kalau gue framing kan gue bilang kan setan kan kamu boleh jadi Tuhannya. Jadi dia ini apakah Jibril? Ya kan? Ini gini, ini kan kisahnya kan Umar pernah berkata seperti ini mirip. Lalu ini disampaikan kepada istri-istri Nabi lain. Benar terus. Ya. Terus dijadikanlah diresmikanlah itu jadi ayat kan? Jadi seperti ayat. Nah, iya udah benar.
diframingkan, ini bisa juga diframingkan. Karena Bro Rion dulu pernah memframingkan seperti ini. Apa tuh? Lu pernah ngomong kayak gini. Ini kan istilahnya Allah ini hanya mengulangi kata-kata Umar loh. Jadi sebenarnya ini kata-kata Umar, bukan kata-kata memang Allah. Iya, memang ada nih perkataan Umar. Ini ada perkataan Umar nih. Umar dulu atau Allah dulu? Nih. Emang itu perkataan Umar, bukan seperti perkataan Umar. Memang Umar berkata. Ini. Enggak, nah, kan itu kan enggak kan harapan. Tapi gue faktanya nih dari antar lagi faktanya nih. Bro, gue pakai fakta. Bentar ya. Benar, yang lu bilang itu loh, ada. Sekarang jadi benar. Kok jadi benar? Bukan. Harus salah dong gue. Mirip. Loh, memang mirip. Iya. Tapi yang mirip itu duluan atau firmannya duluan? Anggaplah mirip. Enggak hanya satu kasus itu. Enggak hanya kasus satu itu. Ini dulu aja. Gue mau yang satu-satu. Gue mau ngomong. Enggak dong. Adil. Komprehensif. Jangan komprehensif bukan berarti bisa lari-lari, bro. Perkataan Umar beberapa kali memang menjadi. Iya, 3 kali. Iya, Al-Baqarah 125, QS 33 ayat 53, At-Tarim. Iya, gue hafal, gue tahu, benar. Tapi nggak semua. Ada beberapa kan gue bilang. Tapi siapa bilang semua? Tapi nggak semua. Tenang aja, gue mah adil. Kalau gue bilang 3. Kenapa? Gue bilang 3. Apa? Kenapa enggak? Enggak semua. Karena memang cuma 3, nggak semuanya. Gimana sih lo? Bukan begini. Kan analoginya. Kalau perkataan karena idenya Umar bin Khattab cemerlang. Nah, ini pas buat Firman. Pas. Bukan begitu. Nah, itu kalau cara gue argumen nakal gue begitu. Bukan begitu. Coba deh kasih si Ban lagi. QS 25 ayat 21 coba buat dia. Apa itu? Nggak tahu dia bukan begitu gimana nggak? Gue pengen tahu dulu deh di argumen tadi. Iya nanti gue nggak. Jadi gimana? Bukan begitu terus berapa? Jadi ada suatu kisah yang istilahnya perkataan Umar itu ditolak juga, tidak bisa di apa namanya? Tidak dituruti gitu nah. Tidak dituruti oleh Nabi. Ya kan? Malah Allah itu memerintahkan hal yang lain. Nah, artinya walaupun pilihan Umar itu menurut dia itu pertimbangan dia gitu loh. Pertimbangan dia karena Umar itu kan memang pada dasarnya adalah seorang pemimpin yang kaya akan pengalaman. Nah, ketika dalam kasus ini, ketika Umar menasehati anaknya sendiri, itu kan anaknya tuh yang cemburu sama Nabi Muhammad sama budaknya itu kan. Itu anaknya. Nah, dia menasehati anaknya sendiri gitu loh. Makanya dia katakan seandainya seperti itu. Nah terus Allah ambil dari perkataan Umar. Enggak mengambil dari perkataan Umar, tapi mirip. Iya, berarti itu kan mirip itu berarti dia udah dengar Umar ngomong baru dia ambil dong. Enggak. Loh, kan Allah Maha tahu. Sekarang Allah kan Maha tahu. Allah sebelumnya ada ngomong dulu enggak? Begini loh, Bro. Ketika apa yang terjadi di dunia ini, ingat sebelumnya kan kita bahas Lauhul Mahfuz ya, Bro Rion ya. Ketika apa yang terjadi di alam semesta ini, maka segala sesuatunya itu ditulis di Lauhul Mahfuz. Begitu. Nah, berarti perkataan Umar, sebelum Umar berkata-kata pun Allah sebenarnya sudah tahu. Karena perkataan itu sudah ada. Ada pertama Allah dulu katanya. Seperti itu. Nah, jadi dia itu nggak heran. Apa itu? Ada nggak Allah ngomong sebelumnya? Gimana? Tadi sebelum Umar. Oh di Lauhul Mahfuz itu ada. Allah Mana? tahu dan dia tahu. Mana? Di Lauhul Mahfuz ada. Lauhul Mahfuz tahu nggak? Di Lauhul Mahfuz. Mana perkataan Allah itu? Di Lauhul Mahfuz. Di mana ada di perkataan itu? Di Lauhul Mahfuz. Ya, lu kan nggak bisa membuktikan. Cuman berlindung di Lauhul Mahfuz itu aja. Lah iya, itu fakta. Lo fakta gimana? Nggak bisa dibuktikan gimana fakta? Kalau fakta tuh bisa dibuktikan lah.
Karena itu berdasarkan keimanan. Lo percaya nggak percaya? Dia itu di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz itu, bro. Iya, berarti kan lu nggak bisa membuktikan itu dengan fakta dong. Lu salah kalau ngomong bilang fakta, karena faktanya nggak ada yang bisa membuktikan bahwa itu udah ada ngomongannya kan gitu. Benar nggak? Kan itu iman akhiratnya. Iya, iman. Nggak, lu salah kalau ngomong tadi bang itu fakta gitu. Dek, coba kasih dia ayat yang itu, Dek. Ayat Yes 25 lagi, Dek. Wow, keluar ya. Ya udah lu tanya Ustadz lu dulu dah, Ban. Itu, Ban. Kenapa Allah sampai ngomong begitu? Tadi aja. Lu buktikan aja, tanya Ustadz lu, kenapa Allah sampai ngomong begitu? Gua kan sudah jawab. Apa? Tadi. Apa? Yang ayat yang sampai 60 itu, mulai dari apa ya sampai 70 ya? 63 sampai 70. Apa jawaban lu apa? Lu kan nggak tahu. Gue bilang, memang kalimatnya aneh. Iya, aneh ya. Lagi. Maksud gue tanya Ustadz lu, kenapa Allah sampai ngomong begitu? Ya nanti berarti ditanya. Iya, itu kan PR buat lu. Ya sudah, coba, nanti ditanya. Mana sih Adek? Dek. Adek sholat subuh. Iya dia. Nah, jelek dia. Kan itu memang gua akui, memang kalimatnya aneh. Di antara semua pekerjaan baik, kenapa dia tertulis di situ akan mendapatkan dosa gitu? Barang siapa? Kalau gua framing bisa nggak begitu? Gampang kan gua framing kan? Bisa. Sebenarnya kalau kita pakai akal sehat itu perkataan setan dan perkataan Tuhan logikanya. Karena menentang kan yang kebaikan kan? Berarti kan setan kalau yang menentang kebaikan, benar nggak? Menentang kebaikan. Setan menentang kebaikan atau enggak? Menurut lu? Salah, karena kalimat di situ yang pertama nggak ada setan. Terus setan itu nggak ada, tidak akan memberikan dosa atau pahala. Itu yang nyambung maksud gua. Kalau lu framingnya, Tuhan, gua tanya. Ya, kalau lu mau framing, maka framingnya itu kalimatnya tuh begini. Kok Tuhan malah memberi orang dosa? Apamu itu perkataan siapa? Gue tanya kalau begitu framing gue. Ini perkataan setan atau perkataan Tuhan? Begitu benar. Orang akan menjawab perkataan Tuhan. Nah, kenapa Tuhan lu ngajarin nggak malah berbalik dari ajaran dia? Ajaran dia kan ajaran yang baik. Ya buktinya yang baik itu kenapa harus dihukum? Nah, itulah dia masalahnya. Nah, itu makanya kan jadi lu yang kalimatnya yang aneh. Bukan mengajari bukan yang mengajari yang berkebalikan. Ya berarti Allah lu itu kan mengajarkannya terbalik. Kalimat dia di kalimat itu yang aneh. Iya, firman dia tuh kebalik kan? Mengajarkan berbuat baik kan? Salah. Coba kamu baca kembali kalimatnya. Itu kalau berbuat baik atau enggak? Iya, itu kan berarti diajarkan kalau berbuat kebaikan itu malah dihukum kan? Benar lihat dulu kalimatnya. Iya, disuruh jangan menyekutukan, jangan berzina, jangan membunuh. Akan mendapat yang melakukan demikian akan mendapat dosa yang besar. Kenapa bisa begitu? Kita berbuat baik, nggak menyekutukan, nggak membunuh, nggak berzina, kenapa? Yang tidak melakukan itu yang akan mendapatkan dosa. Yang melakukan itu lu jangan tambahin lagi ya ditakwil, nggak ada kata tidak melakukan. Yang melakukan itu demikian. Bentar, aku ingat lagi, aku buka kembali. Lu jadi takwil Quran lu, itu gue udah hafal mentok itu ayat itu. Semua gue tanya pada bingung. 300 berapa tadi halamannya? Aku lupa. 360. Tes. Ya, udah masuk. Kok begini lihat Astu? Nah lo. Bukan, gue kecilin sih mic gue. Tes. Gede gak? Ya, gede. Dari tadi gue. Lu ngomong. Ya. Gede ya? Ntar.
Sakit kupingku. Oh. Ya, makanya Ini gua mana? Gede nggak? Gede nggak? awas itu. Ya. Pas ya. Kan dia nggak itu gampang. Kok tanya begitu, aku mau tahu dia jawabnya apa itu. Dan barang siapa melakukan yang demikian itu, nggak niscaya ada dia mendapat hukuman yang berat. Berarti kan tidak Tapi kan? ini Nggak ada. Ya. Nah, berarti bener kan? Tapi dia nggak boleh berhenti dia nih. Ya Dia nggak udah. boleh berhenti. Dia lanjut. Lebih berat lagi lu. Iya, yang akan karena dia nggak boleh berhenti. Yang Iya, akan dilipat gandakan untuk diazab pada hari kiamat, dan dia lebih akan kekal di dalam azab itu. Kalau melakukan itu Dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan amal kebajikan, maka mereka itu dan dia akan kekal gitu ya. Allah dan ntar dulu 79 69 70. Maka kejahatan mereka ya. Soalnya di ini, dan maka kejahatan mereka akan diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu dia. Dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Iya, berarti ambilnya dari 63 sampai 70. ya. Jadi mungkin Tuhan suruh begitu. Ya, tapi kata kuncinya tadi yang aneh itu kan aku bilang yang seperti kita bahas tadi di Suruh. ayat di 68. Iya, makanya mungkin nggak Tuhan suruh begitu. Kalau menurut keimanan Islam, ya kan? Kalau kita lihat Al-Quran ini siapa yang memberi Iya. gitu loh. Gua bilang dulu Allah. Ini Tuhan. Sekarang Tuhan. Lalu pertanyaannya kenapa perkataannya ini aneh gitu kan? Aku hanya bisa berkata ini kalimatnya aneh gitu loh. Ya berarti firmannya aneh dong. Iya aneh. Kalimatnya aneh gitu. Tuhan yang katanya sempurna bisa salah ngomong. Mungkin nggak kalau Tuhan yang sempurna bisa salah ngomong? Nggak mungkin. Udah, lu kira-kira aja ini perkataan siapa kalau gitu. Satu kali Tuhan gagal mengatur firman-Nya itu bukan Tuhan menurut gua. Kalau Tuhan tuh nggak boleh gagal. Firman Tuhan tuh udah nggak boleh gagal sebenarnya. Ini berat loh. Ini ayat ini berat loh buat lu orang loh. Makanya kalau orang mempermasalahkan kayak lu orang mempermasalahkan misal, ini cuma berapa orang bro, itu nggak mempengaruhi gua orang tuh buat ke surga atau enggak, itu bukan. Karena kitab suci itu keselamatan kita, keselamatan, bukan masalah cuman ini beda 200 orang nih, itu mah nggak bikin kita selamat atau nggak selamat, malahan yang kayak ayat lu itu yang bikin lu selamat atau nggak selamat kan sebenarnya. Benar nggak? Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya kalau Allah bilang nih misalnya, gua menurut ada ayat ini ada kata ininya nggak ini, itu kalau yang nggak penting itu gua nggak terlalu pentingin. Kenapa? Karena itu juga nggak bikin lu selamat ke surga atau enggak gitu. Karena nggak penting. Yang dari kitab suci cari apa sih? Keselamatan kan sebenarnya kan, biar kita diselamatkan kan sebenarnya gitu. Kalau ajarannya aja udah nggak bisa menyelamatkan, itu udah bahaya menurut gua. Bukan. Maksudku tuh, aku ngerti, aku bisa nangkap maksudmu. Memang di dalam perkataan itu harus detail. Dan ini memang kita akui bahwa, aku sendiri mengakui bahwa ini kalimatnya aneh. Tapi nanti perlu dipelajari lebih lanjut, seperti itu. Ya lu pelajari lah, lu tanya ustadz gua lah. Soalnya kalau menurut gua, Tuhan kalau udah salah ngomong, itu kan Tuhan. Tuhan nggak boleh salah menurut gua. Apalagi tentang ajaran ya. Ini kan ajaran loh, bukannya tentang misalnya si Muhammad lahir di sini, si ini lahir sini, selisih itunya, itu gua masih nggak pusing kalau yang gituan mah, karena nggak penting yang gituan, bener nggak? Nggak ada juga di sini. Ya makanya, coba lu buka Qiyas 25 ayat 21 coba.
21 ayat 21 aja ya. Ya, 21-nya coba. Bentar. Jauh di depan. Apa ini 21? Apa ini? Secara ini aja ya, terjemahan lah ya. Ya. Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh mereka ini menyombongkan diri mereka dan benar-benar melampaui batas pada melakukan kezaliman. Kalau kalimat berkata dan berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, mengapa ya tidak diturunkan kepada kita para malaikat, atau kita tidak melihat Tuhan kita. Sungguh mereka telah menyombongkan dari mereka dan benar-benar telah melampaui batas dan melakukan kezaliman. Ya, kenapa? Ya. Ada yang aneh gak menurut di situ? Enggak ada yang aneh di sini. Ada yang aneh enggak menurutmu? Kurungnya ada atau enggak kata tidaknya itu? Ada nggak kata tidaknya? Aku nggak melihat yang aneh. Maksudnya gimana? Kata tidak dalam kurung itu ada nggak dalam bahasa Arabnya? Lah, itu ada. Ada tidaknya? Ada, lah. Yang mana? Lah. Layar. Layar. Lah itu tidak. Tunggu bentar. Layar Juna. Lah itu tidak. Di interliniernya kita melihat loh, nggak ada tidaknya. Nggak ada. Lah itu tidak. Loh, kalau ada kata tidaknya kenapa di dalam kurung? Yang mana sih kita tidak yang di dalam kurung? Yang mana yang menurutmu yang tidak dalam kurung? Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, benar gak di akhirat? Berkata, bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Yang kedua itu tidak ada. Nah, kenapa bisa ada gitu? Aku kira yang di atas itu. Bukan, makanya gue bilang lihat untuk linearnya kok. Tidak. Nah sekarang melihat tidak melihat jauh gak beda? Tidak. Ntar dulu ya. Ya melihat sama tidak melihat beda jauh lu, bertolak belakang lu ini lo. Enggak, aunara ini maksudnya tuh kita tidaknya itu memang tidak ada di dalam kata-kata, tapi ini menjadi satu perkataan aunara gitu nah dalam bahasa Arab. Aku nggak bisa secara ini ya, bukan belum nggak ada ini. Interliniernya nggak ada, ini sisipan ini kata terjemahannya, tapi di bahasa Arab orang juga sudah tahu bahwa ini tidak melihat gitu. Nggak ada tidaknya kok. Apanya? Di bahasa Arabnya nggak ada juga tidaknya. Ini aunara, orang-orang Arab juga tahu aunara itu maksudnya tuh apa namanya? Ini artinya tidak melihat begitu. Cuma nggak secara gamblang seperti tadi tuh yang dikatakan la yarjuna itu. Tapi ini ada kata tidak di dalam katanya itu ada. Ya, gue bingung. Lu lebih pintar dari Tristan atau enggak? Gue tanya. Ini kan arti kata. Iya, Tristan aja bingung. Masa lu lebih pintar dari Tristan? Gue sih lebih pintar dari Tristan. Dia aja bingung. Gue aja nggak tahu siapa Tristan. Oh, lu nggak tahu ya? Lu cari tahu dulu dah pendebat Muslim sama Tristan itu. Gue bukan orang pendebat yang di Zoom. Iya makanya. Ya gue lebih akuin orang-orang yang di Zoom karena dia orang-orang lama semua. Ya udah. Di sana mungkin lebih kompeten. Iya, karena dia aja bilang iya nggak ada kata tidaknya itu. Dia juga bingung. Memang tidak ada kata tidak di situ. Nggak ada seperti kayak
kayak di atas tadi layar Juna itu la itu tidak. Tapi aunara ini artinya memang ini di ini atas itu ada tanda kurung di atas. Kenapa yang di bawah ada tanda kurung kalau ada? Kan gitu. Kata tidak itu hanya menjelaskan, itu tidak melihat, begitu. Itu artinya jauh gak? Gue tanya lu. Apa? Itu aunara. Aunara, ya kan? Aunara itu satu kata dalam bahasa Arab. Tapi iya, itu melihat atau tidak melihat? Tanya. Apa? Itu melihat atau tidak melihat? Kalau pemahamanku tidak melihat. Oh, jadi lu tambahin dalam kurung ya gitu? Berdasarkan penjelasannya. Nggak ada kata tidak. Inti dari Arabnya. Oh, kan sudah dibilang. Sekarang lu lebih hebat dari yang menerjemahkan Al-Quran. Terjemahannya bagaimana? Iya, kalau di internet kata per kata nggak ada tidaknya. Gimana sih? Ini ada di dalam kurung. Ya coba lu ya bikin yang interlinear satu-satu punya kata-katanya per kata. Nggak ada. Itu tambahan semua, makanya kenapa dalam kurung? Tambahan. Ya, di aunara. Karena kalau melihat Tuhannya, bingung lu orang langsung. Siapa yang bisa melihat Tuhan? Nar melihat. Ya udah lu kayak buat lu. Au itu istilahnya kayak mengecualikan gitu, nah itu dalamannya. Cuma di ini kan aunara, au itu mengecualikan melihat. Itu kan dalam bahasa Indonesia nggak ada. Sekali-kali lu masuk FIC, ntar gue ketemuin sama Tristan, lu berdebat deh siapa yang benar. Ini nggak ada bahasa Indonesia yang pas ini. Ya makanya kalau gue bukan interlinear nih, coba gue share screen. Bisa gak nih? Mau pakai bahasa Indonesia apa pun nggak pas. Aunara, au tidak. Au ini kayak tidak bisa melihat begitu loh. Udah lu tendang dulu. Gimana sih? Lihat gak? Lihat gak? Di layar. Ada. Nih. Interlinear ya tuh ada gak kata tidaknya? Kan sudah gue bilang nggak ada. Ya udah, kenapa lu bisa ada jadiannya? Karena aunara artinya aunara. Aunara itu satu kata aja dalam bahasa Arab. Tapi iya, kalau sekarang di bahasa Indonesia, aunara itu gue tanya. Hah? Kata yang mana? Aunara itu berarti tidak melihat. Di aunara lah. Itu kita melihat, bukan tidak melihat. Enggak dong. Tulis itu lo lihat deh. Interlinearnya tuh. Kita melihat, bukan kita tidak melihat aunaranya itu. Ayo. Enggak dong. Yang bikin aplikasi ini. Itu. Enggak. Ya udah. Au ini kan itu ada istilahnya kata seperti ketidakmampuan gitu nah. Nara itu memang melihat. Jadi ketidakmampuan untuk melihat. Tapi dia tidak mengatakan la. La itu memang jelas mengatakan tidak. Al-Quran itu kan enggak bisa. Itu kata aunaranya itu nah. Tetapi kalau istilahnya begini, di dalam bahasa Arab itu ada makna yang tersembunyi. Nah, yang bisa menjelaskan makna tersembunyi ini kalau aku memang belum ini. Cuma secara sepahamku memang seperti itulah di kata aunara itu seperti itu. Nah, untuk memecahkan katanya itu ada ilmunya. Apa sebutnya kemarin lupa gue. Lah, gue udah ngantuk lah, gue mau tidur ya, Ban. Ya sudahlah. Nanti kita bahas lagi boleh sama teman-teman. Ya besok aja. Gue jarang-jarang ketemu lu, bro. Ya, oke. Oke ya. Lebih kurangnya